Halo teman-teman tim review, kali ini kita akan mengulas mobil yang sedikit besar. Dan ini adalah sebuah SUV, medium SUV yang saat ini bisa dibilang salah satu yang terlaris di Indonesia. Ya, satu dua lah sama yang merek sebelah itu ya. Namun untuk kenapa dia laris di Indonesia? Selain tampangnya yang ganteng, ini sangat selera Indonesia banget sih untuk tampangnya sendiri. Kemudian untuk mesin dieselnya yang irit, itu salah satu kelebihan dari Pajero Sport Dakar ini. Dan kebetulan yang ada di depan kita ini adalah Pajero Sport Dakar yang 4x2 yang ada sunroofnya, tipe paling laku. Karena Pajero Sport Dakar itu ada beberapa tipe ya. Yang di atas ini pun ada yang Ultimate 4x2 dan 4x4. Nah, untuk Pajero Sport Dakar ini perbedaannya dibandingkan Ultimate sendiri, dia ada beberapa fitur yang tidak ada di sini. Salah satunya fitur ADAS-nya ya. Kalau yang Ultimate itu udah ada. Namun yang uniknya, walaupun dia bukan tipe yang tertinggi, tapi ada sunroofnya. Sedangkan untuk tipe Ultimate sendiri, fiturnya saja yang melimpah, seperti kamera 360, kemudian ADAS, dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan itu juga. Nah, Pajero ini cikal bakal lahirnya Pajero itu dimulai di tahun 82 ya, untuk globalnya. Yang mana mobil Pajero itu di Amerika sendiri disebut dengan Montero, dan di Inggris sebutannya beda lagi, Shogun. Dan pertama kali masuk ke Indonesia di tahun 2009. Oke, sejarah panjangnya ini menorehkan tinta manis teman-teman, karena Pajero merupakan mobil tersukses di Rally Dakar Prancis sampai saat ini. Karena pada 82 dia sudah langsung berkompetisi di Rally Dakar, kemudian meraih podium pertamanya di tahun 85. Sampai saat ini ya, mobil ini bisa dibilang salah satu yang tersukses di ajang rally tersebut, yang mana membuat Pajero ini melambung untuk namanya sendiri, dan penjualannya sampai sekarang di Indonesia terbukti salah satu medium SUV yang terlaris. Nah, kita langsung review sekilas dari eksterior dan interior Pajero Sport Ultimate ini, Pajero Sport Dakar ya, bukan Ultimate, sorry. Apa aja fitur-fitur yang ada di dia dan lain sebagainya. Nah, untuk tampilan depan ya teman-teman mungkin udah sering lihat di jalanan untuk mobil satu ini. Dia udah full LED, udah ya, tampangnya kita nggak komplain banyak, karena memang ini selera banget sih. Mungkin antara dari 100 orang suka dan tidak sukanya tuh lebih banyak sukanya gitu. Desainnya oke. Kemudian dia ada sensor parkir depan, belum ada kamera 360, karena 360 itu hanya ada di Ultimate saja. Oke. Dan satu lagi ya teman-teman, Pajero Sport ini sudah berganti facelift, bisa dibilang 3 kali, yang satu kalinya minor change. Jadi di awal itu Pajero awal ya, Pajero 2009 yang pada umumnya kita juga tahu seperti apa bentuknya. Kemudian 2016 itu berganti, udah modelnya kayak gini. Kemudian di 2021 dia minor ya, jadi ditambahkan lampu senjanya di sini. Lalu ada penambahan lagi, ada raining sensor. Untuk yang tipe Dakar pun dapat. Headlampnya udah proyektor, kemudian dia di sini lampu sennya masih halogen ya. Untuk lampu senja dan lampu kabutnya juga sudah LED. Ini proyektor LED, kemudian dia ada di RL-nya juga. Oke, kita beralih ke bagian sampingnya nih teman-teman.
Nah, bukan SUV kalau tidak memiliki ground clearance yang tinggi. Dia punya ground clearance 218 mm. Artinya ini udah cukup banget untuk jalanan apapun ya, bisa ngelibas jalanan apapun. Untuk di bagian kaki-kaki dia punya profil ban yang cukup gede. Jadi ringnya ring 18, 265 dengan tinggi 265 dengan lebar 60. Ring 18 ini sedang, nggak begitu lebar, makanya mobil ini gesit di jalanan. Kalau di jalan tol pasti kita selalu nemuin mobil ini dan selalu dibuntutin. Oke, walaupun pada umumnya banyak ya sekarang SUV, MPV sekarang sudah menggunakan sasis monokok, tapi untuk Mitsubishi Pajero Sport ini dia masih mempertahankan leather frame-nya, karena SUV yang benar-benar tangguh ya, yang sasisnya masih pakai leather frame sih. Oke, untuk lampu ininya udah ada sennya, di spion udah ada sen, kemudian dia pastinya udah retract dan sudah bisa diatur untuk mirrornya, pastilah itu. Kuncinya udah keyless teman-teman, itu juga hal yang wajar di mobil dengan harga 600 jutaan lebih. Dia bunyi karena masih ada yang kebuka ya. Oke, lalu untuk disc brake depan belakang pada umumnya juga dengan mobil seharga itu sangat wajar. Oke, sama-sama menggunakan profil ban yang sama. Dan banyak aksen chrome ya di sini ya teman-teman. Di sini ada aksen chrome, kemudian door handle-nya juga aksen chrome. Kemudian yang saya suka di Pajero Sport ini, dia mobilnya gede ya kan, dimensinya juga panjang. Tapi mobil ini tuh yang saya suka tuh lekukannya tuh nggak begitu berlebihan, sedang gitu. Jadi garis-garisnya tuh nggak begitu banyak tapi tegas dan elegan gitu teman-teman. Nah ini tampilan yang banyak orang suka juga. Jadi perbedaan yang paling kelihatan ketika antara Pajero gen awal, jadi yang masuk ke Indonesia tuh generasi keduanya ternyata, bukan generasi pertama langsung masuk. Jadi generasi kedua di tahun 2009 itulah generasi kedua pertama kali masuk ke Indonesia. Dan ini generasi ketiga ya. Jadi seperti ini teman-teman, lampunya udah LED, kemudian lampu sennya belum, masih halogen, lampu mundur juga udah LED. Nah untuk tipe Dakar ini dia belum kick sensor dan power back door. Jadi masih pakai tombol elektrik untuk membuka bagasinya. Tapi ada informasi nih, kalau teman-teman beli di sini di Mitsubishi Gatsu dengan sales yang nanti kita cantumkan nomornya sama Mbak Ana, itu bisa upgrade. Jadi bisa kick sensor dan power back door. Itu nanti untuk lebih jelasnya tanya-tanya langsung aja, karena nanti hitungannya pun kita tuliskan di video ya dan di deskripsi. Nah teman-teman, ini walaupun dia merupakan sebuah SUV dan mobil rally ya enggak, tapi dia punya konfigurasi tempat duduk yang oke loh. Ini SUV sekaligus MPV, jadi 7 seater. Kemudian di sini ada di bagian belakang, di bagasinya ada beberapa tempat penyimpanannya teman-teman. Banyak tempat penyimpanan, jadi kotak-kotaknya tuh banyak untuk nyimpen hal sesuatu yang bisa masuk ke sini. Ini oke banget sih. Kemudian sampai sini dia ada punya speaker juga nih. Ah ya bener, ada speaker sampai belakang. Oke, siap. Tentunya dia dari rear defogger, itu udah hal yang layak dan hal yang wajar ya untuk harga mobil seharga di atas 600 juta. Ada spoiler, ada wiper, wajar banget. Yuk kita langsung masuk ke interiornya, ke kabinnya. Nah, ini sebuah kabin dari Mitsubishi Pajero Dakar, Sport Dakar. Aduh, terlalu mundur nih. Nah, ini juga yang menarik ya teman-teman. Jadi udah electric seat, konfigurasinya pun banyak.
reclining, sliding, terus naikin ini. Jadi kita bisa atur, dan ini nggak lemot. Jadi cukup cekatan untuk electric seatnya. Oke. Siap. Oh ya, tenaga mobil ini cukup lumayan ya untuk sekelasnya, walaupun bukan yang terbesar, karena teman dekatnya yang sama-sama laku juga dia sudah di atas ini sekarang, karena cc-nya kan ditambah ya. Kalau ini masih menggunakan mesin yang sama pada saat Gen ini muncul di tahun 2016, 4N15 2.4 2400 cc dengan tenaga 181 PS dan torsinya 430 Nm. Torsi diesel memang lebih besar dibandingkan gasolin ya, atau bensin. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, ya nggak ada komplain juga untuk tampilan dari SUV laris ini. Ya begini aja udah laku ya kan, ngapain ada sesuatu yang ini. Tapi kalau mungkin kedepannya kalau Pajero akan facelift di generasi berikutnya, ya tentunya ada upgrade fitur yang pastinya disematkan di mobil ini. Oke, ini layarnya kita sambil ini dikit ya. Ini karena kita di dalam dealer jadi nggak boleh dinyalain, makanya hanya standby seperti ini. 8 inch untuk head unitnya dengan banyak fitur, walaupun dia belum Android Auto, Apple CarPlay, tapi dia bisa ngelink gitu untuk smartphone, multimedia dan lain sebagainya. Banyak pengaturannya udah oke lah, udah cukup gitu untuk multimedianya sendiri. Lalu untuk AC-nya dual zone, kanan kiri, jadi bisa diatur sebelah kiri dan sebelah kanan. Menarik. Kemudian untuk tempat penyimpanan di bagian sini tengah itu sedikit banget, hanya masuk satu handphone, belum wireless charging juga, tapi udah cukup. Lalu dia kebetulan yang ini yang Matic 8 speed AT ya teman-teman, bukan CVT, karena emang sewajarnya mobil sebesar ini ya harusnya ya harus dengan gearbox yang sesuai juga. Gearbox. Oke, kemudian di sini electric parking brake dan auto hold. Lalu di spion tengah ini udah auto dimming. Jadi kalau ada yang ngedim dia otomatis redup. Ini fitur yang simple tapi sangat berguna. Karena itu ngeselin banget kalau ada yang begitu-gitu tuh. Kemudian ada di sini ada konsol box yang ada pembatasnya dan lumayan dalam nih teman-teman. Oke. Lalu di sini ada cup holder 2. Oke, sini juga ada tempat penyimpanan nih. Banyak sih tempat penyimpanan ya, mobil Indonesia yang masuk Indonesia itu harus wajib banyak tempat penyimpanan. Mobil ini disematkan juga 7 airbag dari tipe Dakar sampai yang Ultimate. Nah, istimewanya di tipe Ultimate di tipe Dakar ini ada sunroofnya. Ini unik sih. Karena pada dasarnya orang kita masih suka yang mobil dengan ada sunroofnya, termasuk saya juga kayaknya kalau ada mobil yang ada sunroofnya nanti. Amin. Untuk fitur ADAS kayak gitu tuh urutan keberapa gitu. Sunroof ini jadi salah satu pertimbangan loh teman-teman sekarang. Oke, kita ke bagian sebelah kanan nih. Nih teman-teman, walaupun dia belum ada fitur adaptive cruise control, kemudian forward collision mitigation system, lane keeping assist yang ada di kakaknya dia di tipe Ultimate, tapi dia sudah disematkan dengan cruise control. Artinya walaupun teman-teman tidak ada fitur itu, adanya fitur cruise control ini sangat membantu sih, apalagi ketika jalanan kosong gitu di tol, ini oke banget. Kemudian dia udah pedal shift. Ini pedal shift yang bener-bener shifting, karena dia merupakan AT, bukan CVT ya. Kalau CVT kan ya naik turunin RPM doang. Kalau ini dia teman-teman bisa asik gitu, AT gaya manual kan gitu. Oke, lalu untuk setirnya dia sudah tilt dan teleskopik pastinya.
Oke, jadi bisa menyesuaikan dengan posisi mengemudi teman-teman semuanya. Udah dibalut dengan kulit ya untuk joknya semua sampai belakang kulit. Lalu ini dia MID meter cluster yang salah satu saya suka juga. Ini full digital TFT, dia bagus ya. Dan pengaturannya nih bisa diatur sesuai dengan kemauan teman-teman. Jadi RPM-nya di mana gitu, speedometernya di sebelah mana, jadi bisa teman-teman atur sesuai kemauan. Oke, dia ada sensor sonar, sensor parkir ya. Udah ada vehicle stability control, udah ada ABS, EBD, brake assist, itu tentunya udah disematkan di mobil ini. Walaupun dia belum ada hill descent control, tapi di tipe Ultimate-nya ada. Sebenarnya fiturnya tuh cukup banyak sih beda antara Dakar dan Ultimate. Yuk kita ke baris kedua. Ini kita matiin aja teman-teman ya. Nah ini baris keduanya. Jadi antara posisi berdiri kita ke naik ke bangku tuh tinggi. Ya memang SUV harus seperti ini. Tapi tenang, karena Pajero Dakar ini dia udah ada footstep-nya. Jadi nggak begitu sulit untuk naik mobil ini di bangku baris kedua. Lega banget baris keduanya. Baris kedua lega teman-teman. Jadi ini sih kayaknya bakal nyaman ya, karena kita leluasa, luas. Itu ininya juga lega, atas juga lega. AC-nya ada di setiap kepala sampai belakang. Pengaturan AC-nya ada di sini nih untuk baris kedua. Oke, jadi on off dari sini, dari tengah. Siap. Nah ini juga ada sandaran tangan di baris ke tengah. Lalu kita coba ke baris ketiga. Oke, gimana cara membukanya? Dari sini aja, Mang. Ah, nih di sini tuasnya ya, teman-teman. Oke, lipat. Oke, ya. Normal, sama kayak pada umumnya mobil-mobil yang lain. Tapi ini unik loh. Tuh, di baris ketiga, jadi dia bisa ditekuk lagi. Banyak konfigurasi untuk joki sendiri. Yuk, coba saya naik. Oke. Aduh. Nah, di baris ketiga ini untuk dewasa posisinya seperti ini. Jadi bayangkan teman-teman kira-kira nyaman tidaknya itu sesuai dengan karakter masing-masing ya. Nah, dia udah ada headrest-nya di baris ketiga pun, jadi masih tersandar dengan baik. Walaupun untuk kaki sendiri agak tinggi ya, karena memang mobil ini cukup tinggi, makanya dia mengorbankan jok baris keduanya, jok penumpang baris ketiganya. Siap. Tapi ini untuk ukuran saya 3 muat, tapi desek-desekan. Oke teman-teman, menarik banget ya. Di luar itu semua, ketika teman-teman beli mobil satu ini, Pajero Sport Dakar, siapa yang nggak melihat teman-teman ketika di jalanan? Selain mobil ini tangguh, irit, prestisnya dapat banget, karena itu salah satu nilai jual suatu mobil, dan harga jual kembalinya pun ini sangat tinggi. Kalau teman-teman berminat dengan mobil ini, nanti kita tuliskan hitungan di video dan di deskripsi. Mungkin itu aja untuk ulasan kita pada video kali ini. Jika ada salah kata atau apapun yang kurang, boleh komentar. Terus ikuti tim review, like, share.